Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman semuanya. Selamat datang di video matematika atau biasa dikenal sebagai VMAT dalam pembahasan kalkulus 3 mengenai integral lipat 2 maupun integral berulang. Sebelumnya kita review dulu materinya secara singkat dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Jaharudin di perkuliahan kemarin. Secara singkat, apa yang kita pelajari pada bab ini memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang kita pelajari di PPKU kita dulu, yaitu menyelesaikan permasalahan luas daerah di bawah kurva, yang mana dalam penyelesaiannya itu dilakukan dengan membaginya dalam beberapa partisi atau selang bagian dengan lebar yang sama. Jadi kalau aku gambar, sebentar, dulu di PPKU itu kita disuruh mencari, misalkan ya, aku gambar ada kurva. Nah, ini misalkan kurva Y sama dengan Fx, dan kita tuh disuruh mencari luas daerah yang di bawah kurva ini. Nah, untuk mencarinya itu, kita disuruh membuat beberapa persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa partisi. Contohnya seperti ini, sebentar ya. Dengan garis yang sama tadi, kita buat persegi panjang seperti ini. Oke, ini yang waktu itu kita pelajari di semester 2 ya, kalkulus 1. Oke, lanjut. Oleh karena itu, jika jumlah partisinya itu semakin banyak, misalkan untuk gambar yang ini ya, kita kira-kira aja misalkan jumlah partisinya adalah sekitar 10 lah. Nah, kalau kita misalkan mau mendekati nilai luas sebenarnya dari luas di bawah kurva ini, maka untuk mencarinya adalah jumlah partisi yang kita gunakan harus banyak. Bahkan banyaknya itu adalah mendekati ke enggak. Kayak misalkan aku punya gambar seperti ini, dan kurvanya seperti ini, maka gambar persegi panjang itu harus banyak banget. Seperti ini. Sampai benar-benar mereka itu nggak kelihatan kalau misalkan bentuknya adalah persegi panjang dengan jarak yang benar-benar sekecil mungkin antara persegi panjangnya. Nah, nanti baru di sini misalkan kita gambar, dan misalkan ini selangnya adalah paling besar B dan paling kecil A, maka kita bisa menggunakan teknik pengintegralan dengan batas atas B dan batas bawah A, dan di sini adalah kurva fx. Maka untuk mencari luas sebenarnya adalah kita bisa mencari dengan pengintegralan batas atas B dan batas bawah A, fx dx. Sedangkan kalau misalkan yang tadi ini, kita menggunakan pendekatan saja. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang aproksimasi, bukan hasil yang sebenarnya. Nah, itu yang kita pelajari di PPKU dulu. Itu sekilas review materi saja. Dan yang kita pelajari saat ini, ya konsepnya lumayan sama juga. Namun yang kita cari ialah nilai volume benda kejal atau benda yang berisi di bawah permukaan bidang. Jadi kalau sebelumnya itu kita nyari luas daerah di bawah kurva, kalau sekarang kita nyari volume di bawah suatu permukaan, yang nantinya kita sebut sebagai fungsi fx, y. Jadi untuk yang sekarang kita mainnya tuh di ruang dimensi 3. Misalkan gambar kayak begini, dan kita akan dibatasi oleh permukaan bidang 3. Misalkan kayak begini permukaannya. Nah, maaf ini kelewat. Kayak gini ya kira-kira. Nah, maka kita akan mencari misalkan ini batas selang bawahnya. Nah, maka kita akan mencari luas daerah yang berada di atas luas ini. Misalkan kita anggap ini sebagai luas alas ya. Luas alasnya itu kita anggap sebagai R, dan dibatasi oleh tingginya, kita anggap sebagai fx, y. Jadi kalau yang sebelumnya kita main di ruang dimensi 2, yang sekarang ya kita main di ruang dimensi 3. Gitu aja sih bedanya. Nah, untuk permainannya sendiri, di dimensi 3 ini ada algoritmanya. Untuk algoritmanya sendiri kita menggunakan yang namanya integral lipat 2. Ini kita clear aja deh. Oke, algoritma untuk menentukan
volume benda pejal dengan pendekatan integral lipat 2. Nah, oke. Jadi yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan permukaan Z itu merupakan fungsi sebarang yang kita namakan sebagai fx, y. Karena di sini variabelnya ada 2 ya. Terdefinisi pada R. Yang merupakan suatu persegi panjang tertutup. Maksud di sini, jadi si persegi panjang tertutup ini adalah sekaligus sebagai alas dari volume benda pejal tersebut. Kayak tadi kita gambar tuh, yang di bagian bawah, itu nilai R-nya. Itu alas dari benda pejalnya. Dengan R-nya itu, berarti titik X, Y, di mana titik X, Y-nya itu artinya A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D, dan terus C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Nah, ini artinya apa sih Bang? Gitu. Ini artinya nilai X itu maupun nilai Y, ya keduanya itu berada dalam suatu selang atau terbatasi. Dan kalau kita lihat di definisi ini, artinya nilai X itu berada dalam selang A sampai B. Dan untuk nilai Y sendiri itu berada dalam selang C sampai D. Gitu aja singkatnya. Sehingga untuk penulisan selangnya itu bisa kayak begini ya. A, B dikali C, D. Ini nggak boleh ditukar. Jadi yang pertama itu yang Cartesius X dulu, yang A, B, dan yang C, D itu yang Cartesius Y. Kalau ditukar jadi C, D dikali A, B, maka si X itu berada di antara selang C sampai D, dan Y berada di antara selang A, B. Itu kalau ditukar. Kayak mana ya? Lanjut yang kedua. Algoritma yang kedua adalah kita misalkan si fx, y tadi sekaligus sebagai kurva permukaan itu, kalau misalkan nilainya adalah lebih besar sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya kita akan mencari volume benda pejal di bawah permukaan bidang fx, y. Nih, kayak misalkan kayak begini. Nah, ini nilai fx, y-nya itu lebih besar dengan 0, karena kan ini fx, y itu sama dengan z ya. Dan nilai z ini itu berada di nilai positif. Misalkan z-nya itu ya di sini sama dengan 4 gitu. Kan positif ya. Jadi si z-nya pun otomatis di atas ini, dan luas yang kita cari adalah di bawahnya si kurva tersebut menuju ke z sama dengan 0, sekitar segini lah. Dan alasnya itu sebagai si R. Nah, kalau saja fx, y-nya itu kurang dari sama dengan 0, ini kalau, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi di bawah sini ada gambar kurva permukaan, dan nanti luas daerahnya biasanya di atasnya sampai menuju Z sama dengan 0 gitu. Beda ya sama yang ini. Kalau yang ini nanti kita di bawah kurva volume benda pejal di bawah kurva permukaan fx, y, dan kalau yang kanan ini di atas kurva permukaan fx, y. Itu ketika fx, y-nya itu kurang dari sama dengan 0. Oke, kita hapus saja karena ini cuma pemisahan aja yang ini. Oke, lanjut ya sebentar ke algoritma yang berikutnya. Algoritma yang ketiga, kita misalkan kembali, maaf ya gambarnya itu kurang bagus karena nggak kebiasa sama pakai pentab kayak begini. Kita lanjut aja ke yang ketiga. Misalkan fx, y itu lebih besar sama dengan sorry, ini
algoritma yang kedua udah kelewat, sorry. Oke, lanjut. Misalkan kita punya S merupakan benda pejal. Jadi benda pejal ini kita kasih nama S gitu. Jadi jika S merupakan benda pejal yang terletak di atas F, letak di atas F dan di bawah grafik F. Oke, jadinya kita bisa gambar di sini S sama dengan titik X, Y, Z. Ini berada di dimensi 3 sehingga ada 3 titik kayak begini. Di mana nilai Z-nya itu berarti di antara nilai 0 sampai fx, y. Tinggi maksimumnya loh, si kurvanya itu. Sedangkan nilai S-nya itu berada di antara ini. Si garis-garis yang terasir oleh antara luas alas, si R, dan bagian atasnya itu dibatasi oleh fx, y. Jadi si Z itu berada di antara R sampai Z sama dengan fx, y. Gitu. Di mana x, y-nya itu merupakan elemen bilangan real. Jadi kita sama aja. Tutup kayak begitu. Itu untuk algoritma yang ketiga. Lalu untuk yang keempat, kita jadi tahu nih, tujuan kita membuat gambar ini, terus kita melakukan pemisalan sebanyak 3 kali, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah kita mencari volume CS. Sorry, volume. Kita mencari volume CS. Itu berapa? Oke, itu yang kita cari di algoritma ini. Nah, untuk yang kelima, kita perlu tadi kan kita udah bikin partisi ya. Kalau misalkan X itu berada di antara A, B dan si Y itu berada di antara C, D. Nah, algoritma itu sedikit sama kayak yang di PPKU. Partisinya itu kita bagi menjadi beberapa partisi bagian. Nah, tadi kan ada A, B. Nah, misalkan kita bagi menjadi M bagian. M bagiannya bisa berapa aja. Jadi M selang bagian. Nah, kalau misalkan kita bagi menjadi M selang bagian, maka di sini kita punya berarti delta X ya. Sehingga delta X itu nilainya sama dengan B dikurang A per M. Dan satu lagi untuk yang sumbu Y-nya ya, C, D bagi menjadi N selang bagian. Nah, kalau kita bagi menjadi N selang bagian, otomatis di sini delta Y-nya itu sama dengan D kurang C per N. Aman ya kayak gini mah. Nah, kalau kita misalkan gambar, misalkan kayak begini jadi gambarnya. Maaf. Misalkan ini A dan ini B, sedangkan untuk yang sumbu Y adalah C, D. Nah, yang awalnya itu kita misalkan punya batas kotak begini ya berarti. Nah, misalkan M-nya itu 4 dan M-nya itu 4 juga. Jadi kita bagi menjadi 4 selang bagian untuk X dan 4 selang bagian untuk sumbu Y. Jadi kalau digambar seperti ini. Ya. Yang Y kayak begini. Nah, jadi total ada 16 partisi. Teman ya. Berarti ya kayak gini aja. Jadi untuk sumbu X di sini ada 1, 2, 3, 4. Dibagi menjadi 4 bagian. Dan untuk sumbu Y dibagi menjadi 4 bagian. Ini kalau misalkan M dan N-nya itu sama dengan 4. Jadi terbagi menjadi 4 selang bagian untuk masing-masing sumbu. Kayak begitu. Oke. Jadi di sini terbentuk segi 4 bagian yang dimana ini gambarnya kurang bagus sih sebenarnya. Cuman lebar dari masing-masing kotak ini haruslah sama nilainya. Jadi kalau misalkan lebarnya itu di sini 2,
Makanya di sebelah kanan dan sebelah kanannya lagi semuanya itu harus lebarnya 2. Dan berlaku juga untuk tinggi. Kalau tingginya 1, maka tinggi yang lainnya pun semuanya 1 gitu untuk persegi panjangnya. Jadi ini kan gambarnya kayak ini ya, gambar 2 dimensi gitu. A, B-nya itu yang sumbu X. Nah, untuk yang C, D-nya itu sumbu Y. Lalu untuk dimensi 3-nya itu kemana? Dimensi 3-nya itu ya adalah yang ke arah kita, ke arah penonton maupun ke arah aku yang selaku penulis video materi ini. Jadi yang ke arah layar, itu yang sumbu Z-nya. Dan sumbu Z itu pasti beda-beda kan. Tingginya itu berbeda. Itu tergantung sama definisi si fx, y-nya nanti. Fungsi yang diambilnya itu fungsi apa. Oke, kayak begitu. Jadi untuk lebar sama semua lebarnya dan tingginya itu tingginya sama semua. Berarti di sini luas masing-masing partisi. Jadi misalkan ini nih, kita di sini kita ambil, maka luas masing-masing partisi itu nilainya adalah delta X dikali delta Y. Begitu. Dimana nanti kan di sini nih, kalau kita ambil ini sampai sini itu delta X. Dan ini sampai sini itu delta Y. Aman ya, kayak gitu. Oke, untuk yang keenam, algoritma yang keenam itu adalah kita pilih titik sampel. Titik sampel ini buat apa? Ini buat nanti kita masukin titik sampel tersebut ke kurva di bawah permukaan itu. Nanti kita masukin ke fungsi yang kita pakai. Dan nanti kita bisa nentuin tinggi dari fungsi tersebut dengan kita mengambil titik sampel yang kita gunakan. Misalkan di sini berarti titik sampelnya adalah XIJ, di sini aku bintangin, dan YIJ. Nah, ini titik sampel yang aku ambil. Di mana nilainya ini elemen bilangan RIJ. Nah, untuk XIJ sama YIJ-nya itu, kita bisa ambil yang mana? Ya bebas, terserah kalian. Nilainya, jadi misalkan aku ngambil XIJ sama YIJ-nya itu yang ini. Ini contoh aja ya. Nah, nanti dari titik itu, kita masukin ke fungsi fx, y, sehingga kita bisa tahu nanti nilai si tinggi dari fx, y-nya itu berapa. Dan kalau misalkan kita tahu nilai fx, y itu berapa, kita bisa masukin ke persamaan yang nantinya bakal dijelasin di algoritma berikutnya. Jadi di algoritma berikutnya, kita langsung aja. Tadi ke berapa ya? Maaf. Ini algoritma ke-6. Dan untuk algoritma yang ke-7, nah ini baru selanjutnya, kita hampiri bagian S. Yang terletak di atas masing-masing, ini maksudnya masing-masing partisi ya, menggunakan segi 4 tipis. Dengan alas dan tinggi. Oke, tadi kan kita gambarnya menggunakan 2 dimensi ya. Maksud aku 3 dimensi, cuman arah yang sumbu Z itu ke arah penonton. Nah, sekarang aku ganti lagi gambarnya menjadi kayak begini. 3 dimensinya. Dan kalau misalkan ini, sorry, sumbu X itu kan berarti yang gini ya. Sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, berarti kalau misalkan ini A, kan karena tadi selangnya A sampai B ya, untuk yang sumbu X, ini A dan B, dan ini adalah C, dan ini adalah D, maka berarti dia luas daerah apa namanya, alas itu seperti ini. Nah, ini kita namain R sesuai sama definisi yang tadi. Nah, nanti tadi kan kita bagi ya partisinya menjadi 4 selang bagian untuk X dan 4 selang bagian untuk si Y. Ya udah, kita gambarnya sama kayak tadi tuh. Ini begini dan begitu. Juga sama. Oke. Gambarnya kayak gini lah kira-kira. Dan di atas ini ada yang namanya kurva permukaan. Nah, oke, aku gambar dulu. Nah, kurvanya itu ya gambarnya nggak bagus banget. Nah, tapi gini, kita akan nyari volume benda pejal dari si ini. Nah, volume benda pejal itu adalah volume benda pejal yang kita namain tadi itu S.
Nah, S-nya itu kan berarti dihampiri oleh apa namanya? Luas alas sampai tutupnya. Tutupnya itu yang si ini, kurva apa namanya? Permukaan si fx, y ini. Nah, sehingga kita bisa ngambil, misalkan tadi itu kita ngambil yang di sini nih, sebagai XIJ sama YIJ. Kita cari tingginya, kita ke atasin. Nah, sekitar seginilah. Dan kita akan buat kotaknya seperti ini berarti. Nah, ini kalau misalkan kita ambil salah satu titik XIJ dan YIJ. Sehingga kita punya partisinya akan membentuk seperti ini. Nah, kalau udah modelnya seperti ini, kita bisa lihat volume dari si kotak tadi. Nih, kotak ini. Sorry, dia harus benda dimensi 3 kayak begini. Duh, sorry ya, gambarnya jelek banget. Nah, kalau modelnya kayak gini, kita bisa lihat volume benda pejal. Maksudnya bukan volume benda pejal, volume dari partisi yang kita ambil ini dari titik XIJ sama YIJ. Kita bisa tahu kalau volumenya itu akan sama dengan nilai F X I J bintang yang tadi kita bintangin, yang kita ambil YIJ dikali dengan delta A. Delta A itu yang tadi disebutin di slide sebelumnya. Yang ini mana? Ini yaitu panjang dikali lebar si luas alas dari selang bagian. Nah, dikali sama Fxij, Yij. Ini artinya apa, Bang? Ini artinya adalah si Z-nya, tinggi dari bangun tersebut. Jadi ya sama aja kayak biasa, kita kalau mencari volume ya luas alas dikali tinggi gitu. Panjang, lebar, tinggi. Di sini panjangnya adalah si panjang luas permukaan sama lebar luas permukaan. Terus tingginya adalah tinggi si fungsi tadi. Jadi tinggal kayak begitu. Dan ini kan baru salah satu partisi saja yang kita cari. Sedangkan partisinya di sini kita membuat ada 16 partisi. Nah, jadi untuk step yang ke-8 adalah kita tinggal nyatu-nyatuin aja dari semua apa namanya? Sorry, ini step ke-8 sih. Dan ini adalah step ke-9. Untuk algoritma max 9 adalah kita ya udah tinggal sambung-sambungin aja semua partisi-partisi yang ada. Kita cari. Karena ini kan fxij sama yij-nya pasti beda untuk setiap titik. Karena tingginya pun berbeda tuh. Kalau kita lihat dari gambar ini udah jelas. Tingginya itu berbeda. Sedangkan luas alasnya ini dari setiap selang bagian itu biasanya sama. Karena kita membuat modelnya itu sama. Jadi kalau lebarnya sama, panjangnya sama, sedangkan tingginya berbeda. Nah, untuk yang ke-9, kita cari volumenya dengan cara menggabungkan partisi-partisi yang kita ambil tadi. Jadi, volume benda pejal kita tentukan dengan menghitung semua partisi yang ada. Maksud menghitung di sini itulah menjumlahkan semua partisi yang ada ya. Oke. Nah, ini kan udah nentuin ya. Misalkan 16 partisinya itu udah kita temukan gitu. Nilai dari volumenya. Nah, tapi prosedur yang kita tadi lakuin itu cuma hampiran doang. Hampiran terhadap volume total CS. Kenapa? Karena di sini kita ngambil partisinya itu cuma 16. Jadi sama kayak yang PPKU dulu. Kalau misalkan hampirannya itu mempunyai partisi yang dikit, apalagi di sini cuma 4 ya, apa namanya, sumbu X yang 4 dan sumbu Y yang 4, jadi ada 16 partisi. Nah, karena partisinya itu sedikit, maka volumenya itu cuma pendekatan saja, bukan nilai aslinya. Jadi kita menggunakan yang namanya aproksimasi. Di mana tadi ini adalah sigma, sigma I sama dengan 1, mulai dari I sama dengan 1 sampai M-nya itu selang bagian. Berapa selang bagian yang kita gunakan? Di sini sampai N, F, X, I, J, bintang, Y, I, J, delta A. Nah, ini cuman pendekatan saja, bukan nilai aslinya. Nah,
Untuk mencari nilai aslinya, nilai sebenarnya, kita harus membuat partisi sebanyak mungkin. Kita harus membuat kotaknya itu sebanyak mungkin. Sehingga kan kalau kita misalkan, contoh aja ya, yang PPKU dulu. Nah, kalau kita partisinya sedikit, misalkan kayak begini. Nah, misalkan segini. Nah, kita kan gambar grafiknya bisa aja kayak begini nih, untuk yang di tengah. Nah, ini kan ada yang nggak keambil tuh, bagian sini. Sehingga gambarnya itu kurang akurat, itu cuma pendekatan saja. Kalau misalkan kita menggunakan partisi yang sedikit mungkin. Nah, alangkah baiknya agar semua benar-benar daerahnya itu terisi, kita harus membuat persegi panjang itu sebanyak mungkin. Jadi, agar kita mendapatkan nilai volume yang benar-benar nilai yang sebenarnya, kita harus menggunakan pendekatan limit. Limit M, N menuju tahingga, karena kita membuat partisi sebanyak mungkin. Nah, untuk sigmanya ini sama. Sigma 1 M, sama satu lagi N juga. Udah sama sih sisanya. Cuma ditambahin pendekatan limit aja biar jumlah partisinya itu banyak. Udah begitu. Itu untuk mendapatkan nilai dari volume yang sebenarnya.